Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kami dari podcast Peminatan. Peminatan. Kan di sebelumnya udah ada aku sama partner aku, Banes. Sekarang kita beda lagi. Ada partner baru. ya, Boleh kan? lah kenalan gitu. Ya, aku Yuga Bayu Prabowo, biasa dipanggil Yuga. Di sini akan menemani Feby untuk podcast pada episode kali ini. Dan di sini kita juga ada narasumber dari research. Ya, Ada Mbak siapa namanya? Sundari. Mbak Sundari, boleh kenalan dulu. Oke. Hai semuanya, nama aku Sundari. Aku kelas 5F dan ikut peminatan research. Oke, Mbak Sundari. Di sini semester berapa tadi? Semester 5, Semester 5. Dari Ya. kelas kelas 5F. 5F ya. Oh iya. Mbak Sundari sendiri kenapa ngambil peminatan research? Iya. Ya, jadi tentunya ada alasan kenapa saya ngambil peminatan research, di mana alasannya yaitu karena adanya rasa takut yang berlebih terhadap mata kuliah research. Ya kan sering banget kita menghadapi ketakutan bahwasannya research itu serem, susah gitu. Iya, Dan benar. ketakutan ini tuh muncul tidak hanya ketika sudah masuk kuliah atau sudah menjadi mahasiswa, bahkan jauh sebelum menjadi mahasiswa, ketika saya masih menjadi anak SMA, isu-isu mengenai skripsi itu menyeramkan, susah selesainya, nggak Iya, kelar-kelar, iya, nggak betul. lulus-lulus gitu. Nah itu menjadikan diri saya ketakutan, dan menurut saya cara yang paling tepat untuk menghadapi hal tersebut adalah dengan menghadapi ketakutan itu, yaitu saya terjun ke mata kuliah peminatan research ini gitu. Diterjang. Ya gitu. Tapi sejauh ini enjoy Mbak di Oh. research. Ya, alhamdulillah saya di peminatan research ini enjoy banget, Enjoy banget. senang meskipun tentunya ada struggle-nya, ada perjuangannya, harus juga ada sabarnya, namun tetap bisa saya nikmati. Oh iya. Tadi Mbak kan ngomong struggle. Emang apa sih Mbak kesusahan di mana? Di peminatan research ini? Sulitnya itu banyak revisi. Banyak Maksudnya lagi. gini loh, mata kuliah yang berbau research itu kan diawali dari semester 4 ya setahu saya, di mana kita dikenalkan dengan Introduction to Educational Research, dan ini merupakan mata kuliah wajib, bukan peminatan. Nah, namun juga selain itu di semester 4 ini kita mulai dikenalkan dengan mata kuliah peminatan. Ada dua kala itu. Ada satu ya kala itu, yaitu Reading for Research Purposes. Nah, di sana kita dikenalkan mengenai bagian-bagian dari suatu karya ilmiah gitu. Jadi kita baca, kemudian kita review isi dari penelitian tersebut. Penelitian gitu. tersebut. Banyak Oh. banget yang kita baca gitu. Iya. Bahkan sekitar 20 penelitian itu kita review. Wow. Ya, gitu. Nah, kemudian masuklah ke semester 5, yang mana semester yang saya hadapi kali ini, itu ada dua mata kuliah peminatan atau 4 SKS. Yang pertama itu Writing for Research Purposes, dan yang kedua itu ada Research Instrument Development. Nah, ini untuk yang Writing sama Research Instrument itu saya mengambil di satu dosen yang sama. Jadi sistemnya nanti writing sama instrumen ini itu berkolaborasi, dimana kalau writing itu kita fokus untuk membuat proposal penelitian yang mana kontennya adalah bab 1, bab 2, dan juga bab 3, dan untuk instrumennya adalah instrumen dari penelitian kita, ya kan? Proposal ada instrumennya kan gitu. Nah, jadi begitu. Untuk semester 6 sepertinya insya Allah ada dua mata kuliah peminatan juga. Saya lupa, boleh saya lihat? Boleh. Boleh. Ya. Oh ya, untuk semester 6 nanti kita bakal ada research practicum dan juga writing for scientific publication gitu. Itu bisa dijelasin nggak itu apa yang tadi semester 6 itu? Ya, untuk
penjelasan mengenai mata kuliah semester 6 saya belum terlalu mengerti ya. Namun dari pengalaman semester 5 ini, di mana kita menulis menulis proposal atau yang kontennya bab 1, bab 2, dan juga bab 3 serta instrumennya, sepertinya semester 6 nanti itu akan berisikan bab 4 dan juga bab 5-nya atau lanjutannya. Dan ketika sudah ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, berarti kita sudah selesai membuat tesis atau skripsi. Benar. Jadi diusahakan ketika semester 5 ini kita itu punya keseriusan terhadap tema ataupun judul penelitian yang kita ambil atau yang kita buat proposalnya itu, sehingga bisa dilanjutkan di semester selanjutnya atau semester 6 gitu. Ya. Oh, terus benefit dari ambil matkul research itu apa ya? Oh, benefitsnya ada banyak banget loh keuntungan dari kalian yang ikut matkul research ini. Yang pertama, karena kalian bakal diajarin mengenai kepenulisan yang benar. Maksudnya gini loh, kita kan sering banget kesusahan dalam menulis ya. Mungkin untuk semester awal-awal kita sulit untuk menulis artikel, makalah gitu ya, paling basic makalah gitu ya. Nah, kadang itu masih ditemukan kesalahan. Dan di mata kuliah research ini kita itu belajar bagaimana cara kita menulis yang benar, mulai dari citasinya, kemudian menulis referensi, kemudian kita juga kepenulisan dari segi struktur suatu penelitian ilmiah, terutama tesis, kayak paragrafnya seperti apa gitu. Dan banyak banget, kemudian juga titik koma gitu, hal-hal yang kecil-kecil itu kita diajari gitu. Oh ya, tak kalah pentingnya kalian juga diajari mengenai bagaimana kalian itu menemukan referensi dari suatu penelitian yang ingin kalian ambil. Referensi ini kan bisa berupa buku ataupun artikel gitu kan. Nah, itu terkadang kita sulit untuk menemukannya, dan itu kita diajarin gitu. Diajarin di research itu? Ya, diajarin. Terutama keuntungan yang paling penting itu adalah dari segi kepenulisan. Dan segi kepenulisan ini tentunya kan tidak hanya bermanfaat di mata kuliah research ataupun skripsi nanti kan, tapi juga di mata kuliah lain, di mana contohnya ada mata kuliah kualitatif research dan juga kuantitatif research. Nah, itu kita akan dituntut untuk menulis lagi. Dan banyak mata kuliah lainnya yang contoh dari penugasannya berupa untuk menganalisa. Nah, itu kan perlu kepenulisan. Nah, disitulah keuntungannya. Dan keuntungan penting lainnya adalah ya kita bisa lebih dahulu untuk menyelesaikan skripsi kita, insya Allah begitu. Insya Allah. Itu kan balik lagi sih kalau skripsi mah. Iya, balik lagi. Balik lagi ke orang-orang ya. Terus kalau semisal kita di semester 4 ya ambil research, terus di semester selanjutnya ini ingin mengambil peminatan lainnya, itu bisa apa enggak? Kalau itu dulu akan diadakan seminar ya mengenai peminatan ini, dan dosennya itu menganjurkan kita untuk tidak mengambil mata kuliah peminatan yang berbeda dari yang telah kita ambil. Misal kita ambil research, terus selanjutnya mau lanjut ke teaching aja deh, terus selanjutnya lagi mau ke bisnis. Nah, ini kan jatuhnya zigzag ya. Jadi ini dihindari, saya rasa lebih tepat dihindari, dan tidak baik untuk zigzag seperti ini karena nanti tidak linear gitu. Contohnya ketika saya di semester 5 ini, saya kan bikin bab 1, bab 2, bab 3 instrumen. Nah, kan udah banyak yang dibikin. Nah, kalau misalnya semester selanjutnya itu ambil mata kuliahnya ganti teaching gitu, ya kan nggak lanjut dong bab 4 sama bab 5-nya. Ya kan? Gitu. Sebenarnya boleh, tapi dihindari ya, sangat-sangat dihindari. Akan kesusahan nantinya. Iya, kesusahan dan tidak fokus nanti. Gitu. Terus itu kelebihan dan kekurangan dari ngambil matkul research itu apa? Entah dari apa dosennya, temennya, apa tugas-tugasnya. Iya. Kelebihan dan kekurangan tentunya ada di mana saja, termasuk juga di mata kuliah research ini. Namun saya mau bahas kelebihannya dulu ya. Kalau dari segi kelebihannya ada banyak banget. Saya merasa sangat terbantu dalam memahami segi kepenulisan. Kemudian saya juga merasa bahwasannya dengan mengikuti kelas research peminatan ini, saya bisa menjawab ketakutan-ketakutan atau pertanyaan
pertanyaan yang timbul ketika saya sebelum mengikuti kelas research ini gitu, banyak banget gitu. Nah kemudian saya juga terbantu mengenai membuka jalan pemikiran saya mengenai skripsi yang akan saya buat gitu. Jadi meskipun saya masih semester 5, namun saya sudah punya pandangan mengenai judul apa yang akan saya ambil di kemudian hari atau di semester selanjutnya gitu. Untuk kekurangannya ya. Nah sekarang kekurangannya sih kekurangannya adalah harus banyak bersabar. Itu kekurangan bukan ya? Kekurangan bukan ya? Oh itu sarannya. Gitu. Kalau dari segi kekurangan sih saya kurang menemukan. Namun hal yang terpenting ketika kalian ikut research adalah menyiapkan mental kalian karena akan disuruh membuat proposal seperti ini yang ada banyak revisinya ya nanti gitu. Dan ini kita hampir setiap minggu revisi ya, banyak yang direvisi. Namun bukan berarti itu hal yang menakutkan. Malahan dengan revisi itu kita tahu kesalahan kita apa, kemudian segera kita perbaiki gitu. Dan kalaupun ada yang kesulitan pasti nanti dosen pengampu mata kuliah ini mau bantu kita untuk menjelaskan kesulitan tersebut gitu. Jadi saya rasa bukan kekurangannya, namun apa yang menjadi hal yang struggle di mata kuliah research ini, yaitu ini sih kalau saya struggle-nya itu. Gitu. Jadi kayak kalau mau ambil research kayak seperti simulasi skripsi. Ya, simulasi skripsi gitu. Bahkan ini kan kita sudah sudah disuruh untuk membuat proposal penelitian ini ya, dan insya Allah proposal penelitian yang saya buat di semester 5 ini akan saya seriusi di semester 6 dan 7 gitu. Jadi ya begitulah. Ada pandangan ini tuh. Oh iya, nah ini kan kemarin kita HMPS itu membuka open question gitu lah, di mana di link dan disebar ke grup-grup semester 3. Nah itu ada beberapa pertanyaan tentang research nih Mbak. Silakan Feb dibacain. Ini ada yang masih bingung nih Pak. Kenapa yang research katanya tuh sulit dan peminatnya tuh dikit gitu? Ya gitu. Memang benar, peminat research itu dikit banget. Dikit banget loh. Iya. Di kelas berapa sih kita? Aduh, disetil ya. Di kelas saya itu peminat researchnya yang ikut kelas research itu ada sekitar 11 anak ya, 12 anak gitu. 12 anak. Iya gitu. Ya gitu. Jadi gini, kenapa kok dibilang sulit gitu? Nah, teman-teman semuanya jangan mikir kalau research itu sulit gitu. Nah, karena kalau dipikirnya sulit nanti jadi sulit beneran gitu. Nah, kenapa ada satu hal yang penting nih. Kalau kalian ikut mata kuliah research, nah di mata kuliah ini kan tadi sudah dijelaskan akan diajarkan kepenulisan, kemudian juga mempersiapkan skripsi kalian gitu kan. Nah, sedangkan skripsi itu kan merupakan suatu syarat untuk lulusan kita dari universitas kan, syarat kita saat ini begitu ya. Nah gitu, dan itu memang harus kita hadapi gitu. Nah jadi sekali lagi sebenarnya research itu tidak sulit, namun memang ada struggle-nya. Saya rasa di mata kuliah peminatan manapun itu pasti ada struggle-nya masing-masing, ada effort yang diperlukan gitu. Dan termasuk juga di mata kuliah research ini. Kalau di mata kuliah research ini mungkin struggle terbesarnya adalah ya ketika kalian belajar menulis gitu. Belajar menulis dengan sistematika yang benar, kemudian belajar menyusun ide-ide kalian, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu ada struggle-nya tersendiri. Namun hal-hal tersebut, hal-hal yang kita anggap sulit itu, kalau kita lakukan sedikit demi sedikit gitu, lama-lama juga pasti bisa gitu. Nah, kita memang awalnya kesulitan menulis chapter 1 atau di bagian background of the study-nya gitu. Namun nanti pun ada revisinya, kemudian ada saran-saran dari dosen kita gitu. Dan kemudian nanti seiring berjalannya waktu pasti selesai, pasti bisa kok gitu. Nih contohnya. Gitu. Jadi tidak sulit ya, tidak sulit. Cuman memang butuh perjuangan gitu ya. Oke. Mbak, tapi kan di research itu kan belajar menulis ya Mbak? Iya. Nah, sekarang ini ada aplikasi yang namanya ChatGPT. Oh ya. Nah, itu
gimana Mbak? Itu membantu Nah, apa iya. malah bikin males mahasiswanya Mbak? Malas mikir gitu Iya, ya. jadi malas Oke, mikir. gini, ChatGPT ataupun internet itu sebenarnya memang punya dampak positif dan dampak negatif tergantung orangnya ya. Kalau misalnya kalian itu dapat menggunakan ChatGPT dengan bijak, pastinya juga akan membantu kalian dan malah bukan menjerumuskan kalian untuk malas berpikir gitu. Contohnya mungkin kalian ingin mencari ide atau informasi di ChatGPT, kemudian kalian kembangkan dengan ide-ide dari diri kalian sendiri, itu bisa, boleh, malah bagus untuk membantu atau bantuin parafrasenya, itu bisa gitu. Namun tidak semuanya ya seharusnya. Iya. Iya. Gitu. Biasanya kalau research itu apa namanya? Turnitin, apa namanya itu? Turnitin. Iya. Ya itu berapa persen, Mbak? Oh, kalau itu Tergantung dosen apa ya, apa gimana? saya masih kurang tahu gitu karena belum dibahas hingga sejauh itu. Oh iya. Mungkin next research atau semester 6 bakal ada. Kayaknya Bakal ada ada. deh. Ya, Oh. kayaknya ada turnitinnya. Iya. Tuh, tapi kalau untuk proposalnya ini saya belum diturnitin sih gitu. Hmm. Tapi insya Allah saya ngerjainnya sendiri gitu. Ya. Lanjut ke pertanyaannya. Ini ada pertanyaan. Peminatan research assistant mempelajari apa saja? Mempelajari tadi sudah disebutkan ya. Bisa Mempelajari di skill kepenulisan, mempelajari apa ya? Mempelajari struktur atau sistematika dari tesis, kemudian bahkan mengembangkan ide-ide kalian untuk pembuatan tesis atau karya ilmiahnya itu tadi. Jadi kayak misalnya kalian minatnya di bidang vocabulary, nanti bakal dikembangkan di mata kuliah research ini atau dispesifikasikan gitu lah. Oh iya. Dispesifikan gitu. Gitu guys. Pokoknya research ini bakal membantu kalian Dalam bikin skripsi lah. Ya gitu, Ya kan? bagus. Nah, Gitu. lanjut. Nih yang terakhir ini. Research di bidang pendidikan bahasa Inggris itu seperti apa ya, Kak? Atau menjurus di bidang pekerjaan apa jika memilih research? Ya, kalau masih dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, research itu seperti yang sudah saya deskripsikan tadi ya, di mana kalian berfokus untuk membuat karya ilmiah yang nantinya, ya kalau di sini kan skripsi itu tadi, yang nantinya menjadi syarat kelulusan gitu. Kalau di bidang pekerjaan, research ini bisa jadi peneliti, ya kan? Gitu. Kan nanti berkaitan dengan kepenulisan gitu. Jadi kalian meneliti suatu permasalahan atau dapat permasalahan, kemudian kalian tuangkan dalam tulisan. Nah, di sini research sangat berguna. Ya. Jadi penulis buku bisa nggak ya? Oh, bisa. Tulisannya nanti tulisan ilmiah. Jadi gitu ya guys, kalau di research itu kita lebih mengarah ke penulisan, kayak seperti simulasi membuat skripsi lah gitu. Gitu. Iya benar. Betul. Oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Datang, Iya, udah mau sama-sama. menghadiri acara kami. Iya. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Mungkin itu aja guys. Kami pamit undur diri dan saksikan episode selanjutnya. Bye bye. Bye.